Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa, masih di Bendut TVRI Bengkulu untuk sore hari ini tentunya, dan masih bersama saya Khairul Fahmi, dan kita masih membahas tentang siaran televisi digital bersama dengan narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Gusti tentunya, dan juga ada Bapak Hadli ya. Dan kita masih membahas tentang siaran televisi digital. Kita kembali ke Pak Hadli dulu nih ya, selaku Dewas LPP TVRI Bengkulu. Nah, TVRI Bengkulu sudah melakukan penyiaran televisi secara digital tentunya. Nah, untuk hal ini mungkin ada beberapa kendala nggak sih Pak yang terjadi tentunya selama ini, atau hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki lagi agar seperti penampilan televisi digital yang kita inginkan tentunya? Ya, kalau kendala teknis di lapangan tentu yang lebih mengetahui teman-teman di TVRI Bengkulu, khususnya kepala stasiun ya. Tetapi saya sebelum kesini kemarin memang meminta laporan dari Direktur Teknik tentang bagaimana kondisi infrastruktur kita di Bengkulu ini, dan beliau menyampaikan bahwa memang kondisinya sementara ini baru 2 transmisi yang bersiaran secara digital. Kedepannya kita TVRI akan berusaha agar ada 9 transmisi yang berfungsi secara digital melalui agenda yang namanya Digital Broadcasting System (DBS) yang akan berjalan di tahun depan secara bertahap, dan mungkin dalam waktu 1-2 tahun kalau komitmen pemerintah bersama TVRI ini bisa dijalankan dan anggarannya tersedia, kita berharap mungkin dalam waktu 1-2 tahun seluruh wilayah di Bengkulu ini bisa menikmati siaran digital. Kenapa ini penting? Kenapa ini penting menurut saya? Karena TVRI itu dalam konteks siaran digital bukan hanya sebagai yang menyiarkan konten, tetapi TVRI itu kan tanggung jawabnya sebagai lembaga multiplexing. TVRI itu yang ibaratnya menggendong, yang membawa siaran-siaran dari televisi yang lain, khususnya dari televisi-televisi lokal yang ada di Provinsi Bengkulu. Dan karena itu kita berkomitmen untuk bisa 9 transmisi di Bengkulu nanti pada saatnya itu akan kita fungsikan menjadi digital. Oke, baik. Saat ini baru 2 ya. Baru dan 2. nantinya akan kita lakukan secara bertahap tentunya ya untuk ke-9 dari transmisi tersebut. Nah, baik, kita kembali ke Ibu Gusti tentunya. Nah, Ibu Gusti sendiri. Nah, kalau sudah melakukan penelitian tentunya berarti juga nonton secara televisi digital tentunya ya, Bu. Nah, untuk sinyalnya sendiri mungkin ada kendala nggak sih Bu dalam mendapatkan sinyal televisi digital ini? Karena ini penting kan. Kalau kita sudah masuk ke siaran era TV digital, berarti kita pengen yang lebih bagus lagi untuk menerima informasi dari siaran televisi itu sendiri. Ya, begitu juga hasil penelitian ini. Ada juga ya? Iya, karena salah satu variabel yang kami teliti itu adalah tentang infrastruktur, infrastruktur dari televisi tersebut gitu. Nah, infrastruktur di sini berarti kan ada peralatan yang dibutuhkan gitu ya. Selama ini masyarakat menonton televisi analog itu tidak membutuhkan selain memang televisinya gitu ya. Nah, ternyata di televisi digital ini masyarakat itu membutuhkan ataupun perlu menambah infrastrukturnya itu dengan yang namanya satu alat set top box atau STB ya. Nah, di hasil penelitian ini juga menyebutkan ternyata sebagian kecil, saya tidak menyebutkan sebagian besar, sebagian kecil masyarakat ada yang menerima bantuan dari pemerintah daerah. Ya, mungkin dari pemerintah pusat barangkali sebagai program nasional ya. Nah, untuk rumah tangga yang memang sangat membutuhkan itu, mereka membeli secara langsung, tidak mendapatkan jatah seperti itu. Nah, ini membuktikan bahwa mereka ini sangat membutuhkan televisi ini. Nah, relate dengan hasil ini juga ternyata sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mendukung ini, sebut saja KPID, kemudian Kominfo ya, dan Dinas Sosial ya. Dari hasil ini disebutkan 3 pihak itu yang sangat mendukung ya. Artinya sosialisasi yang dilakukan oleh 3 pihak ini itu adalah yang dirasakan oleh masyarakat. Artinya ketika masyarakat ini berhenti pada situasi mereka tidak bisa menonton, lalu mereka mencari informasi kenapa tidak bisa menonton. Nah, ternyata membutuhkan peralatan tambahan lagi.
gitu. Set top Baik. box itu. Nah, umumnya ini adalah untuk daerah-daerah ataupun masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Tapi di kota kami menemukan mereka sudah memahami itu. Nah, saya dan tim peneliti menemukan bahwa sosialisasi yang dilakukan ini bukan hanya bersifat yang konvensional yang dilakukan oleh teman-teman KPID, Kominfo, tapi mereka juga mencari itu di sosial media. Ini kenapa kok tidak bisa? Sejak 2022 ya, 22. Ini dicetuskan, tapi kick off-nya 2022 dan tahun lalu itu di wilayah Bengkulu 1 ya yang saya tahu itu sudah beroperasi, dan wilayah Bengkulu 6 yang memang sedang dipersiapkan untuk itu gitu. Nah, artinya dalam hal ini masyarakat sudah mengetahui ketika ini beralih ke digital Harus ada pakai alat bantu ya, alat bantu untuk bisa mereka menemukan yang namanya mengakses televisi digital yang gambarnya bersih, Ya. suaranya jernih gitu, dan siarannya tuh lebih beragam. Nah, lebih beragam. Nah, itu yang menjadi temuan penelitian kami juga gitu. Oke, baik. Iya. Nah, saat ini berarti itu menjadi satu alasan untuk masyarakat sendiri nggak sih untuk tidak beralih ke televisi digital untuk adanya alat bantu tersebut kalau menurut dari penelitian Ibu Dipo? Iya, yang tadi ditanyakan tentang kendala ya. Iya. Kami juga menemukan itu kendala, khususnya di Bengkulu Tengah. Ya, walaupun mereka sudah memiliki set-top box itu, tapi tetap ada mereka menemukan kendala seperti itu. Kendalanya Dan seperti apa? Gambar yang tidak keluar. Oke. Nah, padahal mereka juga sudah menggunakan itu gitu loh. Dan di kota juga ada seperti itu. Saya nggak tahu secara teknis seperti apa, tapi dari yang disampaikan oleh responden, kami ini kan responden ini kan kami juga menggiringnya pada menggalinya pada kuesioner dan wawancara mendalam, sehingga kami tuh banyak sekali mendapatkan masukan-masukan dan informasi dari responden gitu. Jadi kendala teknis yang ada di lapangan tuh tetap ada. Oke, baik. Tetap ada. Oke, baik. Gitu. Kita kembali ke Pak Harley lagi nih selaku Dewas LPW TVRI Bengkulu. Nah, kalau semisalnya nih Pak, kita kan belum tahu nih sebenarnya alasan untuk beralih ke televisi digital ini sendiri apa sih, dari TV analog ke TV digital ini sendiri sebenarnya alasannya itu apa sih Pak? Kalau alasan sejak awal pemerintah mendorong ini, karena kebetulan saat itu saya juga bagian yang mendorong ini ketika saya masih di Komisi Penyiaran Indonesia, itu adalah untuk efisiensi penggunaan frekuensi. Efisiensi. Jadi kenapa ada penghematan yang bisa terjadi dari penggunaan frekuensi radio untuk siaran televisi begitu. Kita akan mendapatkan penghematan. Artinya dengan frekuensi yang lebih sedikit akan lebih banyak yang bersiaran. Kalau dulu satu frekuensi itu hanya digunakan oleh satu televisi, dengan siaran digital satu frekuensi itu bisa 10 sampai 12 siaran televisi. Jadi itulah yang kemudian sedang terjadi gitu kan. Nah, sisa frekuensi itu yang kemudian dikenal sebagai digital dividend saat ini sedang diproses oleh pemerintah untuk digunakan membangun broadband internet. Jadi itu alasan utamanya begitu. Oh, gitu. Dan itu bukan hanya program di Indonesia untuk yang harus diberitahu kepada masyarakat. Televisi digital ini bukan agenda Indonesia saja, tapi agenda ITU. Jadi agenda internasional untuk penataan frekuensi radio yang digunakan untuk siaran televisi begitu. Ada kesepakatan, kalau saya tidak salah itu sejak tahun 2005 kesepakatan itu. Indonesia baru melaksanakan, betul-betul melaksanakan, itu kick off-nya tahun 2022. Jadi artinya Indonesia sudah sangat terlambat. Betul. Negara-negara lain sudah melakukan itu gitu loh. Itu yang perlu diketahui oleh masyarakat saya Oke, pikir. betul. Jadi bukan hanya sekedar satu program yang harus diikuti, tapi memang ini merupakan sudah menjadi suatu program yang memang harus untuk menjadikan sebuah peralihan antara analog ke digital tentunya. Kita bakalan balik lagi setelah jeda berikut. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu.